Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Ketika Roma meng-hire Rudi Garcia, De Rossi ngomong begini. Sebelumnya saya tidak pernah tahu sosok Rudi Garcia, sehingga saya mencoba mencari nama dia di Google. Dan ketika mendapatkan informasi tentang Rudi Garcia, saya tetap saja bertanya, kenapa Roma meng-hire dia? Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau bahas tipis-tipis nih berita tentang sepak bola Italia yang sepertinya mengalami duka cita mendalam, teman-teman ya. Akhir tahun lalu timnas senior Italia tidak tampil di Piala Dunia, cuma jadi penonton saja. Lalu di akhir musim Liga, 3 perwakilan Italia semuanya rontok di final kompetisi Eropa. Fiorentina kalah dari West Ham, kemudian Roma kalah dari Sevilla, dan Inter kalah dari Manchester City. Rentetan kekalahannya tidak berhenti di situ, teman-teman, karena beberapa hari kemudian timnas Italia U20 kalah di final Piala Dunia, dan tadi malam timnas senior Italia kalah di semifinal Nation League dari Spanyol. Berita yang pertama datang dari peraih Scudetto Napoli. Selang beberapa jam setelah Spalletti menyampaikan perpisahan, Napoli secara resmi mengumumkan pelatih baru mereka, teman-teman, Rudi Garcia. Presiden Napoli, De Laurentiis, mengatakan begini, saya puas dengan pengumuman ini. Setelah berbicara dan mengenal dia selama 10 hari terakhir, saya dengan yakin mengumumkan Rudi Garcia akan menjadi pelatih baru Napoli musim depan. Menurut gua ini berita yang sangat mengejutkan, karena beberapa waktu sebelumnya nama-nama yang beredar sangat besar ya. Ada Antonio Conte, ada Luis Enrique, bahkan ada Galtier ya, pelatihnya Paris Saint-Germain. Tetapi yang dipilih malah Rudi Garcia. Ini mengingatkan gua akan pendapat De Rossi ya. Ketika Roma meng-hire Rudi Garcia, De Rossi ngomong begini. Sebelumnya saya tidak pernah tahu sosok Rudi Garcia, sehingga saya mencoba mencari nama dia di Google. Dan ketika mendapatkan informasi tentang Rudi Garcia, saya tetap saja bertanya, kenapa Roma meng-hire dia? Kemudian lanjut, berita yang ketiga dari Tuttosport memberitakan bahwa Allegri akan mengubah skema permainan Juve musim depan. Juve akan bermain dengan formasi 4-3-1-2 dan mengandalkan beberapa nama pemain baru, seperti ada Cambiaso dan Parisi di fullback. Kemudian di lini tengah ada Fratesi dan Rovella. Kemudian Juve sangat berharap Pogba bisa bugar di musim depan karena Allegri berencana menempatkan dia di belakang striker. Dan ngomong-ngomong soal striker, Juventus memastikan menebus milik dengan harga 7 juta. Nah, kalau menurut teman-teman nih, formasi dan line up Juve yang seperti ini gimana nih? Apakah sangat berbahaya? Kemudian lanjut, berita yang keempat datang dari Roma. Ini ada kabar baik sekaligus kabar buruk ya. Kabar baiknya adalah asisten Mourinho, Pinto, kedapatan sedang berada di London untuk bertemu langsung dengan Scamacca. Tapi di sisi lain, Mourinho justru mendapatkan tawaran besar dari Al Ahly. Wah, ini serem banget sih. Kalau udah klub Arab nawar, wah udah pasti kalah sih duitnya Serie A. Tetapi untungnya Mourinho langsung menjawab berita tersebut. Dia menolak tawaran dari Arab Saudi karena masih ingin merasakan sepak bola yang kompetitif. Tetapi di lain sisi, sampai dengan saat ini Mourinho masih belum puas dengan situasi transfer market AS Roma. Kok gue berpikir Mourinho akan pindah sih ya musim ini, mungkin ke Paris Saint-Germain dan ngebawa Dybala. Kemudian berita yang selanjutnya tentang pendapatan tim-tim Serie A dari hak siar TV. Yang paling besar ada dari Inter di angka 87 juta. Lalu di bawahnya ada Napoli, Milan, Juve, Lazio, dan Roma. Kalau ini nggak kaget sih, karena Inter di musim ini kan melajunya sangat jauh ya di kompetisi Eropa. Jadi ketika tim-tim lain sudah selesai, sudah tidak ada pertandingan, Inter masih ada partai final Liga Champions. Jadi sudah pasti hak siar TV paling tinggi. Kemudian lanjut berita yang kelima, tim yang akan promosi ke Serie A musim ini adalah Cagliari, Genoa, dan Frosinone. Frosinone baru saja memecat pelatih yang membawa mereka promosi, Fabio Grosso. Padahal Frosinone ini di Serie B musim lalu ada di peringkat paling atas, teman-teman. Mereka lolos promosi bukan dari jalur playoff. Tetapi anehnya kerjasama mereka justru berakhir ya. Di sini sih dibilangnya Frosinone memecat Fabio Grosso, tetapi dari berita lain yang gua baca, konon katanya Fabio Grosso tertarik untuk melatih tim lain yang lebih besar dibandingkan
dibandingkan Frosinone. Lalu berita berikutnya datang dari Lazio yang dikabarkan akan melepas Luis Alberto dan Sergej Milinkovic-Savic dalam satu jendela transfer yang sama, yaitu di awal musim ini. Sarri sendiri tidak keberatan untuk melepas dua pilar tersebut karena dirasa tidak sesuai dengan karakteristik permainan Sarribol. Dan sebagai penggantinya, saat ini Lazio akan mengincar Jorginho, pemain yang pernah dilatih oleh Sarri di Napoli. Namun selain Lazio, di sini dikatakan bahwa AC Milan juga sudah menjalin kontak dengan Arsenal. Wah, gawat banget nih kalau sampai AC Milan bisa dapat Jorginho. Tonali dan Jorginho ada di lini tengah. Wah, serem banget Milan. Namun teman-teman, di sini catatannya adalah gaji Jorginho terlalu tinggi ya, di angka 6,5 juta per tahun, tidak sesuai dengan kapasitas gaji Lazio. Tapi kalau 6,5 juta doang, Milan gue rasa sanggup nih. Gue rasa nih Jorginho bakal ke Milan nih. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini, jadwal Coppa Italia musim 2023-2024. Inter, Fiorentina, Atalanta, dan Milan ada di satu bracket yang sama. Lalu di bracket sebelahnya ada Juve, Lazio, Roma, Napoli. Wah, ini lebih berat bracket yang mana nih? Bracket yang ada Inter apa yang sebelahnya? Tetapi ini artinya teman-teman, Inter dan Milan berpeluang bertemu di semifinal Coppa Italia home and away. Aduh, ini akan jadi musim yang berat lagi. Akan ada 4 kali derby. Wah, stresnya bertambah. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, atau di sini teman-teman punya informasi terbaru tentang klub favorit teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.